melayani pada Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita mau bersyukur pagi hari ini kita dikasih kesempatan kembali untuk kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Pertolongan yang dari Allah. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersungguh bersyukur karena pertolongan kami selalu datang daripada-Mu Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu memelihara pekerjaan tangan-Mu. Kau yang tidak pernah meninggalkan kasih-Mu Tuhan, ciptaan-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Pertolongan pada ibadah minggu yang kudus ini datangnya daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya. Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia yang akan senantiasa menyertai dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Satu kali lagi ibadah Tuhan Kau izinkan untuk kami jalani pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkan seluruh hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh diri kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan juga ajar kami untuk kami bisa duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Mari kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Mari hentarkan mereka, sampaikan mereka di tempat ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita berada di rumah Tuhan pada pagi ini. Satu kesempatan yang Tuhan berikan secara khusus untuk kita beribadah bersama-sama. Dan Tuhan berikan kesempatan yang baik. Amin. Mari bersyukur, mari berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik menyertai kehidupan kita sekalian sampai hari ini. Puji Tuhan, oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan Dia. Karena Dia Allah yang setia, Allah yang benar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Karena kasih-Mu menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan.
setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Amen. Amin. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita bersorak, kita memuji Tuhan, karena Tuhan yang merupakan benteng kehidupan kita sekalian. Amin. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semua bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Katakan kau Yesus batu penjuru, kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari semua katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Haleluya, dahsyat. Yuk segenap hati semua sama-sama bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Allah yang agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung
ada yang seperti Dia. Yesus yang sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Hanya Engkau Tuhan yang patut menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup.
Tuhan, kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya. Mari tinggikan Dia. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memberikan yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Haleluya Tuhan, Engkau layak Tuhan menerima semua pujian kami. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Besar Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Kau berikan yang terbaik buat kami. Kau datang ke dalam dunia ini Tuhan, untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kau rela mati, tetapi Engkau mengalahkan maut. Kau bangkit, Kau hidup dan Kau terangkat naik ke surga, untuk menyiapkan tempat buat setiap anak-anak-Mu yang berseru dan berharap kepadamu ya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat dan kemuliaan sungguh-sungguhnya hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Denny Sambas. Pada saat ini saya mau bersaksi bagaimana saya merasakan pertolongan dan mujizat Tuhan yang terjadi pada diri saya di tahun 2022. Saya bekerja sebagai bagian teknik di suatu perusahaan. Pada bulan Maret tahun lalu, kantor kami akan diadakan renovasi total, sehingga diadakan pembongkaran bangunan terlebih dahulu. Saya diperintahkan si bos untuk membongkar kanopi, yang mana kanopi tersebut adalah buatan saya di 3 tahun yang lalu. Ketika saya sedang membongkar kanopi dan berada di atas rangka kanopi dengan ketinggian 4,1 meter, saya terpleset jatuh dengan posisi duduk sampai di lantai. Saat saya terjatuh, saya sempat menjerit dan sempat tak sadarkan diri. Ketika saya sadar, saya mencoba untuk bangun dan menggerakkan tubuh dengan dibantu oleh beberapa orang tukang bangunan. Namun semuanya sia-sia karena rasa sakit yang melanda saya dengan luar biasa dan belum pernah saya rasakan sebelumnya. Rasa sakit itu melanda bagian pinggang sampai ke kaki, sehingga kaki lemas, tidak bisa digerakkan dan kaku. Saat itu saya berpikir mungkin saya akan lumpuh, atau mungkin saya akan menjadi orang yang bungkuk begitu. Dan saya sangat sedih. Saya langsung berdoa kepada Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan. Saya minta mujizat Tuhan agar saya bisa dipulihkan seperti semula. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa orang teman. Lalu setibanya di rumah sakit, setelah saya diberi obat tahan sakit, saya di ronsen dengan hasil pada bagian tulang belakang saya di bagian lumbar nomor 3 dan 4 ada keretakan dan patah.
Lalu juga di bagian tulang ekor terjadi keretakan dan pembengkakan akibat pressure, tekanan dari bawah. Saya diberikan masa observasi oleh dokter. Jika dalam 5 hari ada rasa sakit yang berlebih atau ada kesemutan di bagian kaki, maka harus segera diambil tindakan. Kemungkinan besar saya akan dioperasi. Tetapi puji Tuhan, 5 hari telah lewat dan tidak terjadi apapun yang dikhawatirkan oleh dokter terhadap diri saya. Selama 1 minggu saya terbaring di tempat tidur, dan juga pada hari ke-8 saya diantar istri untuk berangkat ke rumah sakit untuk melakukan fisioterapi. Fisioterapi dilakukan selama 10 kali dalam 1,5 bulan. Puji Tuhan, saya dipulihkan, saya bisa beraktivitas kembali. Saya mulai bekerja kembali. Dalam waktu 6 bulan, saya juga bisa dipulihkan dengan sempurna oleh Tuhan. Saya tidak menyangka mujizat Tuhan terjadi pada diri saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu. Walaupun saat ini saya tidak bisa bergerak seperti dulu. Ada beberapa gerakan atau posisi tubuh yang tidak bisa saya lakukan. Namun saya percaya pada saatnya nanti Tuhan akan pulihkan saya lebih sempurna kembali. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Runkat dan Ibu Pendeta Dr. Kristina Runkat, Bapak Pendeta Dr. Gigi Yakobus Runkat, saudara-saudara yang aktif di doa pagi, juga teman-teman sepelayanan dan semua jemaat Gereja Rehoboth yang telah mendoakan saya untuk pemulihan saya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih. Cek. Oke, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan ya, saya lihat ada wajah-wajah yang tersenyum ya, semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Mari saya undang untuk kita berdoa ya sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kembali kami kesempatan untuk kami bisa datang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Mari kami rindu Roh Kudus berbicara secara pribadi ke dalam hati setiap kami. Memateraikan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Sehingga tidak hanya menjadi pengetahuan di dalam diri kami, tetapi juga menjadi kerinduan bagi kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memserahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pembacaan firman Tuhan, perenungan firman yang sebentar akan kami dengar. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Bapak Ibu, pagi hari ini ya saya diberikan kesempatan untuk kembali menyampaikan kebenaran firman. Ya, yang pagi hari ini berisi tentang satu hal yang praktis. Ya, satu hal yang praktis yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Ya, judul pada pagi hari ini seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah lihat di layar ya. Judulnya itu adalah saling menasihati. Bapak Ibu, masyarakat modern ya seperti yang sekarang juga Bapak Ibu alami ya, memiliki beberapa karakteristik ya. Salah satunya itu adalah masyarakat memiliki kecenderungan untuk bersifat individualis ya, yang sekarang berkembang ya menjadi satu gaya hidup yang disebut dengan individualisme.
Nah, apa itu individualis? Individualis itu adalah berpusat pada diri sendiri atau cenderung egois, ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada self-center, me-center, apapun itu ya. Pokoknya semuanya hanya untuk saya, dan saya, ya. Nah, karakteristik ini Bapak Ibu telah menyebar luas ke dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk juga kehidupan sosial di dalam masyarakat. Sikap yang paling sering ditunjukkan berdasarkan karakteristik ini adalah sikap tidak peduli kepada orang lain. Ya mungkin dalam hati Bapak Ibu Saudara ya betul gitu ya. Sikap tidak peduli atau mungkin sikap yang tidak mau memperhatikan orang lain itu menjadi salah satu contoh dari sikap egois ini. Dan mirisnya Bapak Ibu, sikap ini seringkali juga ditunjukkan oleh orang Kristen. Padahal kepedulian terhadap sesama merupakan ciri dari orang Kristen. Nah Bapak Ibu melalui perenungan pada firman pada pagi hari ini yang akan diambil di dalam Roma 15 ayat 14 ya, saya sudah tuliskan. Bapak Ibu boleh lihat di PowerPoint ya. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Ya, mari perhatikan Bapak Ibu, ada salah satu sikap peduli di dalam tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu. Di Roma. Dan salah satu sikap itu adalah saling menasihati satu dengan yang lain. Dan tentunya sikap saling menasihati ini, Bapak Ibu sebagai disclaimer di awal ya, ini lebih dapat ditunjukkan ketika kita berada di dalam komunitas yang lebih kecil. Ya, misal seperti Sharon ya. Sekalian promo juga ya Bapak Ibu, jika belum bergabung dengan Sharon silahkan Bapak Ibu boleh menghubungi pengurus untuk bergabung di dalamnya ya. Nah Bapak Ibu masih di dalam ayat ini, jika kita perhatikan Paulus mengawali tulisan ini dengan sebuah sapaan. Paulus berkata, saudara-saudaraku. Kata saudara-saudaraku di dalam bahasa Yunani itu adalah adelpos ya, yang berarti saudara atau hubungan saudara, baik itu saudara dekat maupun saudara jauh. Sapaan ini menggambarkan hubungan kekerabatan yang hangat dan dekat. Paulus tidak sembarangan ketika dia mengucapkan saudara-saudaraku. Dia mengucapkan dengan hatinya yang penuh dengan kasih, dengan hatinya yang penuh dengan kehangatan. Dia berkata, saudara-saudaraku. Tetapi kalau misalnya kita perhatikan Bapak Ibu, meskipun memang betul Rasul Paulus tidak punya hubungan darah ya dengan jemaat di Roma. Ya bahkan kalau kita pernah membaca latar belakang kitab ini, Paulus itu sebenarnya belum pernah bertemu dengan jemaat Roma dan hanya mendengar kabar saja tentang mereka. Tapi ketika Paulus menyatakan saudara-saudaraku, yang dimaksudkan oleh Paulus adalah saudara di dalam Kristus, karena mereka sama-sama ditebus oleh darah Kristus. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Paulus melanjutkan suratnya dengan pujian. Jadi setelah dia menyapa dengan hangat, dia menuliskan satu pujian kepada jemaat di Roma. Pujian tersebut, kalau kita perhatikan, aku sendiri memang yakin tentang kamu. Dan Paulus menekankan pujian tersebut dia sampaikan dengan penuh keyakinan. Meskipun dia belum pernah bertemu, tapi dengan penuh keyakinan dia yakin bahwa Roma adalah jemaat yang penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan. Ya. Kalau misalnya kita kembali memperhatikan ayat ini, Bapak Ibu, ini adalah satu pujian yang cukup unik. Mengapa unik? Karena kalau kita perhatikan misalnya di surat Korintus ketika Paulus menyampaikan salamnya kepada jemaat di Korintus ya, dia menyatakan bahwa jemaat tersebut misalnya penuh dengan kebaikan.
Tetapi kepada jemaat Roma, Paulus menyatakan ada 2 kebaikan yang mereka miliki, yaitu penuh dengan kebaikan dan juga pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, di akhir ayat ini kita perhatikan karena dua ciri khas ini, Paulus menuliskan bahwa sebenarnya mereka sanggup untuk saling menasihati. Lengkap Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini begitu banyak pujian yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bapak Ibu Saudara, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, mungkin sering kali Bapak Ibu kita melewatkan bagian-bagian yang bersifat pribadi. Seperti contohnya ayat ini ya, ini sebenarnya sangat pribadi sifatnya. Mungkin kita berpikir tidak ada wahyu ilahi di dalamnya. Atau mungkin sering kali kita berpikir tidak ada nasihat, bahkan mungkin tidak ada ajaran di dalamnya. Tapi mari hari ini kita perhatikan ayat ini dan kita akan merenungkan 3 prinsip. Kita akan merenungkan 3 prinsip di dalam menasihati saudara seiman. Ya, saya sudah buat di dalam PowerPoint, Bapak Ibu boleh perhatikan. 3 prinsip dalam menasihati ini adalah nanti yang pertama itu akan berbicara tentang motivasi. Yang kedua akan berbicara tentang cara. Dan yang ketiga kita nanti akan melihat tujuan daripada menasihati. Kita akan mulai dari yang pertama. Menasihati karena kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat ini, kata menasihati di dalam bahasa aslinya itu juga dapat berarti sebuah peringatan atau teguran. Jadi sebenarnya Paulus berbicara tidak hanya tentang nasihat yang diberikan, tetapi juga teguran-teguran yang diberikan. Bapak Ibu, dalam Roma ini ada 2 kebaikan sekali lagi atau saya sebut ciri khas rohani yang mereka miliki. Yang pertama kebaikan, yang kedua itu adalah pengetahuan. Nah, Paulus menasihati mereka agar kebaikan dan pengetahuan yang mereka miliki ini tidak mereka gunakan untuk diri mereka sendiri saja, tetapi untuk dapat saling menasihati atau untuk dapat saling menegur satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, kata kebaikan ya pada ayat ini sebenarnya dia paralel dengan Roma 15 ayat 1. Saya bacakan ayat ini. Ayat ini berbicara kita yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ada kata kita yang kuat di dalam ayat ini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita perhatikan kalau kita lihat diperlukan kasih untuk kita sebagai orang yang kuat itu menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Paulus menyatakan ini karena Paulus melihat bahwa nasihat atau teguran yang diberikan alangkah baiknya jika itu diberikan dengan hati yang penuh dengan kasih. Dengan demikian kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, Paulus menasihatkan jemaat Roma agar sekali lagi menasihati, menegur dengan kasih, dengan kebaikan serta kepedulian yang mereka miliki tersebut. Ya, Bapak Ibu, manusia yang telah jatuh di dalam dosa memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Apa-apa dilakukan berdasarkan kesenangan. Apa-apa dilakukan berdasarkan kepuasan. Mungkin Bapak Ibu Saudara lebih memahami ya, ketika merasa senang, ketika merasa puas, orang akan berbuat baik dengan begitu mudahnya dan berbagi kebaikan, kesenangan dengan orang lain. Dengan orang lain. Bahkan ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, kalau kita lagi senang nih ya, kalau kita lagi bahagia, ada orang lain yang melakukan kesalahan, ya biarin aja. Bahkan kita mungkin cenderung bersikap tidak peduli. Kasarnya mungkin masa bodoh lah gitu ya. Asal itu tidak mengganggu kesenangan dan kepuasan dirinya.
Orang baru akan menegur atau bahkan memarahi orang lain jika perbuatan orang tersebut dirasa merugikan. Kalau kamu mengganggu kesenangan saya, ya sini saya tegur kamu gitu ya. Tapi selama itu tidak mengganggu saya gitu ya, ya udahlah nggak apa-apalah, biarin aja, namanya juga manusia ya. Harusnya dia bertobat dan kita memilih untuk bersikap tidak peduli. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa memiliki kecenderungan seperti itu. Ya. Bahkan mungkin sekalipun misalnya ya, kalau orang itu mengganggu kesenangan kita, meskipun itu bukan sebuah kejahatan, mungkin itu hanya sebuah kesalahan yang begitu kecil, kita bisa memarahi orang itu dengan begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia mengganggu saya. Ya, atau kalimatnya mungkin kalau enggak mengganggu ya udah biarin aja gitu. Itu sikap orang tidak peduli, dan ini terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Sebaliknya, kalau misalnya jika dirinya merasa dikecewakan, dirugikan, dia akan berkata enggak puas ya rasanya hatiku ini kalau enggak melabrak gitu ya. Kalau misalnya aku enggak marah sama dia gitu ya, kalau aku enggak melabrak itu rasanya enggak puas gitu ya. Bapak Ibu, sekali lagi manusia yang jatuh dalam dosa itu cenderung menyatakan teguran kepada orang lain dengan tujuan untuk mencari kesenangan sendiri saja. Atau mencari kepuasan dirinya sendiri saja. Lalu Bapak Ibu, jika kita memiliki kesempatan untuk menegur saudara seiman kita, dan motivasi yang ada di dalam diri kita, misalnya ya Bapak Ibu, misalnya saja, di dalam diri kita bukan kasih ya, tapi misal kita kesel sama dia, makanya kita tegur dia. Atau mungkin kita cemburu sama dia, makanya kita tegur dia. Atau misalnya kita hanya memenuhi kewajiban kita saja sebagai orang tua, sebagai guru, mungkin sebagai atasan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apakah teguran tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kasih? Bapak Ibu Saudara, motivasi kasih dalam teguran itu sebenarnya dapat ditunjukkan melalui sikap empati kepada orang yang melakukan kesalahan atau bahkan jatuh dalam dosa dan memerlukan nasihat serta teguran kita. Empati akan menempatkan orang yang ditegur itu menjadi yang utama dan seluruh pusat perhatian kita. Kalau motivasi hati kita kasih, maka kita akan memilih untuk berpikir apa yang baik buat orang tersebut, Bapak Ibu. Nasihat apa yang bijaksana, teguran apa yang bijaksana sehingga saya bisa sampaikan kepada orang tersebut. Kasih itu tidak mengizinkan hati yang dikuasai oleh emosi, oleh ego, oleh rasa sakit yang kita miliki dan membenci orang yang melakukan kesalahan tersebut. Dan dengan sabar kita akan tetap menasihati dan menegur dia. Jadi Bapak Ibu, kasih itu menjadikan kita membenci dosa. Yang kita benci dosanya ya Bapak Ibu ya. Tetapi tetap dapat mengasihi saudara seiman dengan sepenuh hati. Dan jika landasan kita kasih Bapak Ibu, maka cara kita, maka tujuan kita di dalam menasihati dan menegur itu nanti semuanya akan berpusat pada orang tersebut. Semuanya adalah untuk kebaikan orang tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita akan melihat menegur atau menasihati dengan cara yang lembut. Ini tadi saya sudah sampaikan di awal ya, kata menasihati itu berasal dari kata nouteteo yang artinya menegur atau mengingatkan dengan lembut. Bapak Ibu, dalam KBBI sendiri kata lembut itu apa sih yang dimaksud dengan lembut? Yuk kita ini dulu ya Bapak Ibu ya, kita kasih batasan dulu. Lembut itu adalah tidak kasar. Lembut itu adalah halus budi bahasanya dan baik hati. Itu lembut Bapak Ibu. Dengan demikian kata menasihati yang dimaksudkan oleh Paulus sekali lagi itu adalah teguran atau peringatan yang dilakukan dengan cara yang tegas. Betul, ketika kita menasihati, ketika kita menegur, kita harus lakukan itu dengan tegas. Tetapi dilakukan dengan mengucapkan kata-kata yang tidak kasar dan tetap sopan sehingga tidak terkesan menghakimi.
Tapi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ya, setuju tidak kalau setiap budaya Bapak Ibu itu memiliki cara berbicara yang berbeda-beda? Betul ya? Ada orang yang berbicara itu halus banget Bapak Ibu. Betul, sampai kadang tidak terdengar atau malah seperti berbisik kalau berbicara ya. Atau mungkin ada juga orang-orang dari budaya yang tertentu, dia berbicara dengan penuh semangat. Dia bicara dengan berkobar-kobar, dengan berapi-api. Orang malah sangka dia lagi marah, padahal sebenarnya dia enggak marah, tapi dia hanya lagi bersemangat aja. Ya. Nah, budaya itu bisa membentuk kita menjadi atau memiliki cara berbicara yang berbeda-beda. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, yang dimaksudkan cara menasihati dengan lembut adalah kata-kata yang digunakan itu merupakan kata-kata yang tidak kasar atau sarkastik. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin saja ya Bapak Ibu ya, kita menemukan ada orang gitu ya yang ketika menegur, dia menyampaikan teguran dengan kata-kata yang kasar. Mungkin seringkali Bapak Ibu Saudara itu mendengar ya, bahkan sarkastik dan terkesan merendahkan orang lain. Bapak Ibu, hal ini sebenarnya bukanlah cara yang tepat untuk dilakukan. Sebab biasanya kalau misalnya Bapak Ibu mungkin punya pengalaman banyak ya di dalam menasihati dan menegur orang lain ya. Kalau kita menggunakan kata-kata yang kasar Bapak Ibu, kalau kita menegur orang dengan kata-kata yang merendahkan, hasilnya apa Bapak Ibu? Orang itu dengar atau tidak? Hasilnya malah jangan-jangan malah orang itu marah sama kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Gak ada pilihan ya berarti ya, betul ya. Nah, oleh sebab itu cara yang baik, cara yang bijaksana Bapak Ibu adalah dengan menyampaikan teguran, dengan memilih kata-kata yang bijaksana serta penuh kasih. Oleh sebab itu penting sekali motivasi kasih itu kita miliki di dalam diri kita. Karena kalau kita dikuasai emosi, kita dikuasai ego kita dikuasai rasa sakit di dalam diri kita, nasihat atau teguran yang kita berikan itu malah akan merendahkan orang-orang yang mendengar hal itu Bapak Ibu. Malah mengancam, malah mengintimidasi dan bukan mengubahkan. Dan sikap tubuh juga perlu Bapak Ibu. Perlu untuk diperhatikan sehingga tidak menimbulkan kesan menghakimi, mengancam atau mengintimidasi. Bapak Ibu, saya sekarang tinggal sama keponakan saya yang masih kecil. Usianya itu dia baru 1 tahun lebih 1 bulan. Ya, saya pernah baca di satu artikel karena saya bareng sama dia ya, saya banyak baca artikel juga. Nah, waktu saya baca ternyata Bapak Ibu dan saya juga pernah dengar lebih baik ketika kita memberi nasihat kepada orang lain atau memberi nasihat terutama kepada anak yang masih kecil, kasih tahu dia tentang hal-hal yang baik gitu ya. Bapak Ibu, usahakan posisi tubuh kita tidak lebih tinggi daripada dia. Sehingga saya ketika saya berbicara dengan keponakan saya yang baru berusaha untuk berjalan, saya akan berusaha untuk jongkok begini Bapak Ibu. Dan saya berbicara mata dengan dia. Dan tentunya itu akan jauh lebih baik jika mungkin orang tua yang melakukan hal tersebut, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau seperti itu ketika kita melihat mata anak tersebut, dia tidak akan merasa terancam. Di dalam pikirannya dia mungkin dia tidak merasa takut. Ya, perlu juga ketika kita menasihati, ketika kita menegur orang, kita memperhatikan sikap tubuh kita dengan baik. Bapak Ibu, selain cara berbicara, satu lagi saya tambahkan Bapak Ibu, itu adalah bersifat pribadi. Dan biasanya Bapak Ibu cara ini lebih efektif. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh memberikan nasihat secara umum. Bapak Ibu, nasihat yang diberikan itu bisa bertujuan 2 ya. Satu itu mencegah dan satu itu mengobati. Kalau umum biasanya misalnya Bapak Gembala atau misalnya para pemimpin memberikan nasihat-nasihat kepada kita di
mungkin di depan umum, nasihat secara umum, Bapak Ibu, itu dengan tujuan untuk mencegah agar orang yang mendengar nasihat tersebut tidak melakukan kesalahan tersebut. Itu bisa dilakukan secara umum. Tetapi ketika kita menemukan saudara seiman kita yang sudah melakukan kesalahan, saudara seiman kita yang sudah jatuh di dalam dosa, jangan tegur dia di depan umum. Bahkan di dalam Alkitab pun dikatakan kita harus coba dulu berbicara secara pribadi dengan orang tersebut, Bapak Ibu. Satu kali saya guru, Bapak Ibu ya, saya mengajar di SMA ya, kelas 2. Nah, satu kali saya kasih tugas sama anak-anak. Tugas itu adalah tugas refleksi ibadah ya. Saya minta mereka untuk kumpulkan itu setiap minggu. Nah, semua anak-anak saya sudah melakukannya dengan sangat rajin, dengan sangat konsisten. Mereka melakukannya tiap minggu mereka kumpul. Ada 2 atau 3 orang anak, Bapak Ibu, saya waktu itu di semester 1, mereka gagal melakukan hal itu. Mereka bolong-bolong, ya, mereka belang bentong bilangnya gitu ya. Kadang mereka ke gereja, kadang enggak, kadang mereka kumpul, kadang enggak gitu kan. Nah, saya sudah memberikan peringatan kepada mereka, saya sudah mengingatkan kepada mereka, tapi saya melakukannya di depan umum, jadi di depan kelas saya lakukan itu. Nah, tapi saya lihat hasilnya tidak efektif, Bapak Ibu. Dan kemudian saya berpikir, alangkah baiknya kalau saya panggil mereka secara pribadi. Saya panggil mereka, setelah pelajaran selesai, saya panggil mereka, saya ajak ngobrol sama mereka, saya tanya mereka, kamu ada kesulitan apa? Kenapa kamu gak bisa kumpul tugas secara konsisten? Hambatan kamu apa? Dan kemudian saya kasih nasihat, manfaat kalau kamu ibadah setiap minggu itu adalah ini ya, sebagai tugas saya sebagai guru. Saya lakukan itu. Dan Bapak Ibu, di semester berikutnya, saya juga kaget dengan hasilnya ya Bapak Ibu ya, saya tidak menduga. Di semester selanjutnya, anak-anak ini jadi anak-anak yang rajin. Bapak Ibu, di situ saya melihat ya, kalau kita memberikan nasihat, teguran secara pribadi, itu bisa menjadi hal yang efektif. Ini juga dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu. Ya, di dalam 1 Tesalonika, saya akan bacakan saja karena saya tidak masukkan ke PowerPoint. Di 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu. Paulus menuliskan kayak gini. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Perhatikan, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ini dilakukan Paulus pada pemimpin-pemimpin yang sedang menggembalakan jemaat pada saat itu. Paulus bilang, sebelum saya bilang sama kalian, saya sudah memanggil mereka dan saya sudah menasihati mereka satu persatu. Bapak, Ibu, Saudara, cara ini bisa dilakukan ketika kita bertemu dengan saudara seiman yang melakukan kesalahan atau dosa. Jangan mempermalukan orang tersebut, jangan mengintimidasi orang tersebut, tetapi panggil dengan penuh kasih dan berbicara secara pribadi. Ya, dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga kalau berbicara tentang ini mungkin punya pengalaman yang sendiri ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi oleh karena itu alangkah baiknya Bapak Ibu apabila nasihat atau teguran dijadikan masalah pribadi. Sehingga disampaikan secara pribadi agar dapat diterima dengan baik dan bahkan mungkin saja Bapak Ibu nanti tujuannya akan tercapai, mengubahkan orang tersebut. Bapak Ibu, ini yang penutup ya untuk bagian yang ini, menegur jangan sampai menghina. Lakukan dengan cara yang bijaksana. Lakukan dengan kasih, lakukan dengan cara yang paling bijaksana, cara yang penuh dengan hikmat. Kalau perlu dan memang harus ya Bapak Ibu berdoa terlebih dahulu, minta hikmat kepada Roh Kudus, meminta kekuatan kepada Roh Kudus untuk bisa melakukannya dengan cara yang bijaksana. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, menasihati dengan tujuan untuk membimbing kepada kebenaran. Bapak Ibu, jemaat Korintus juga dipuji ya karena dia memiliki pengetahuan, karena dia memiliki gnosis ya.
Apa yang dimaksudkan dengan gnosis? Gnosis itu adalah pengetahuan tentang kebenaran Injil Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam pujian ini Paulus tidak mengacu pada pengetahuan secara umum, tetapi pemahaman yang tulus. Maksudnya Paulus ketika dia berbicara, kamu penuh, kamu melimpah dengan pengetahuan. Maksudnya Paulus itu adalah bahwa jemaat di Roma memiliki pemahaman yang tulus akan ajaran Kristen yang dipadukan dengan perhatian yang mendalam untuk melakukan apa yang baik dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa banget Bapak Ibu. Pengetahuan yang dimaksudkan oleh Paulus ini bukan hanya pengetahuan secara akademis, bukan berarti mereka hanya tahu tentang ayat-ayat dalam firman Tuhan, bukan hanya itu, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk bahkan mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal inilah Bapak Ibu sebenarnya yang menjadikan jemaat Roma dianggap untuk saling menasihati atau menegur satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, jemaat Roma berisikan jemaat non-Yahudi, ya, dan Yahudi, dan kemungkinannya juga dibangun oleh orang-orang Makedonia dan Asia yang bertobat di bawah pelayanan Paulus. Tujuan Paulus menuliskan surat ini sebenarnya, bagian perikop firman Tuhan ini sebenarnya itu adalah untuk memperbaiki beberapa sikap yang salah yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi ataupun mungkin sebaliknya. Termasuk dalam hal saling menasihati dan memberi teguran. Sehingga melalui kalimat penuh dengan pengetahuan sehingga sanggup untuk saling menasihati. Sebenarnya ini mengindikasikan Bapak Ibu bahwa jemaat yang ditegur adalah jemaat yang memiliki pengetahuan yang lengkap. Jemaat yang menegur adalah jemaat yang memiliki pengetahuan yang lengkap. Sedangkan orang yang ditegur adalah orang yang kurang memiliki pengetahuan atau informasi. Sehingga teguran yang diberikan adalah teguran yang bertujuan untuk memberikan informasi yang orang tersebut tidak ketahui. Bapak Ibu, ketika kita menasihati, ketika kita menegur orang lain, mari berikan kepada mereka apa yang kita tahu tentang kesalahan tersebut. Bagaimana seharusnya orang tersebut bersikap. Bagaimana seharusnya orang tersebut berbicara. Ya, mungkin salah satu contohnya itu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat cara dia bekerja keliru, harusnya tidak dikerjakan di Excel misalnya, harusnya dikerjakan di Word misalnya. Tapi ternyata orang tersebut tidak tahu bagaimana cara menggunakan Word. Jangan hanya dimarahi karena dia tidak bisa menggunakan Word Bapak Ibu. Tetapi kalau bisa kita juga mengajari dia, memberikan pengetahuan kepada dia sehingga dia bisa melakukan hal yang benar. Sehingga tujuan daripada menasihati atau menegur, yaitu membimbing orang kepada kebenaran, itu bisa tercapai. Dan tentunya kita memerlukan Roh Kudus juga Bapak Ibu. Sangat memerlukan kuasa Roh Kudus dalam hal ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan berkomunitas seringkali mungkin ya, kita bertemu dengan saudara seiman yang memiliki kelemahan karakter atau moral. Atau mungkin dia sudah jatuh dalam dosa dan hidup di dalamnya. Lalu bagaimana sikap kita Bapak Ibu? Kalau kita mengingat kembali di Roma 15 ayat 1, kalau kita melihat orang tersebut, maka kita yang kuat sekali lagi harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Caranya apa? Caranya saling menasihati, saling mengingatkan, saling menegur satu dengan yang lain. Hal ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal tersebut, ini menunjukkan bahwa kita jangan mengabaikan atau membiarkan bahkan menggosipkan kelemahan dan dosa saudara seiman, tetapi menasihati dengan penuh kasih. Kalau kita mengabaikan dan membiarkan orang tersebut hidup di dalam dosa, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam yang tadi pertama saya sebutkan, ciri daripada masyarakat modern saat ini, bersikap individualis atau tidak peduli dengan orang lain. Kepedulian dapat kita tunjukkan dengan kita menasihati orang tersebut. Menasihati dengan kasih, dengan cara yang bijaksana.
Mari lakukan dengan kasih, dengan cara yang penuh empati, serta kepedulian, dengan tujuan untuk membimbing orang tersebut kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi apabila kita mengetahui bahwa saudara seiman saudara seiman yang melakukan kesalahan tersebut adalah karena pengetahuannya akan hal tersebut tidak lengkap, maka kita dapat membimbingnya Bapak Ibu dengan memberikan informasi atau menambahkan pengetahuan akan kebenaran kepadanya, sehingga ia semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Nasihati, ajarkan dengan penuh kasih dan kepedulian kepada orang tersebut. Bapak Ibu, mari kita bersama saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita saling menunjukkan kepedulian kepada sesama saudara seiman kita melalui sikap saling menasihati satu dengan yang lain. Jika ada perbuatan dosa, jika ada kesalahan, atau bahkan mungkin ketidakbaikan, mari kita saling menasihati tanpa enggan. Mari kita saling menasihati tanpa henti. Mari kita saling menasihati tanpa jerak. Dengan begitu berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Dan dengan begitu pula kita bisa menjadi berkat Tuhan bagi semua ciptaannya. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Mari berikan kepada kami keberanian, berikan kepada kami hati yang penuh kasih, berikan kepada kami hati yang penuh dengan kepedulian, empati itu Tuhan. Sehingga ketika kami menemukan saudara seiman kami mungkin Tuhan atau keluarga kami Tuhan, atau teman sekerja kami Tuhan, atau orang yang kami kenal Tuhan, melakukan kesalahan, melakukan dosa, kami bisa menasihati dengan penuh kasih, kami bisa menegur dengan penuh kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan agar nasihat-nasihat yang diberikan, mari kami percaya Roh Kudus yang akan menolong sehingga orang tersebut bisa menemukan kebenaran itu Tuhan. Mari Tuhan kami mau serahkan seluruh firman yang baru saja disampaikan ke dalam tangan kasih-Mu, Allah yang akan memateraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum dibaptis, harap saudara tidak makan dan minum perjamuan kudus ini. Ya, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua. Juga saudara, kita juga sudah
mengerti bahwa pada saat kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tubuh, jiwa, dan roh. Kita semua kita berdoa supaya perjamuan kudus ini tidak mendatangkan kutuk, tetapi mendatangkan berkat bagi kita semua. Saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita menyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau, dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk undangan Tuhan bagi kami semua. Kami boleh bersama-sama di dalam perjamuan yang kudus, sehingga kami semua boleh makan dan minum roti bersama-sama yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengundang kami semua orang-orang yang tadinya berdosa, tapi kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal dalam Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami semua di atas kayu salib. Sebab itu Tuhan, pada saat kami makan dan minum perjamuan kudus ini, kami boleh merasakan, mengalami berkat Tuhan yang begitu besar, yaitu kehidupan yang kekal dan kehidupan kami semua, karena dosa-dosa kami sudah disucikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin segala sesuatu ini dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari angkat roti yang ada di tangan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara, roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semua dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita.
Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sudah makan? Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, kita ucapkan syukur pada Tuhan dan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami telah menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua, pribadi demi pribadi. Kami tahu Tuhan siapa kami dahulu sebelum mengenal Tuhan, sebelum diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang berdosa yang patut menerima penghukuman yang kekal. Tapi kami ucap syukur bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau telah menebus dosa-dosa kami semua. Sehingga saat ini kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami sudah makan roti dan anggur yang sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau ada di antara kami yang datang dengan keadaan sakit, kami percaya Engkau telah menyembuhkan kami semua. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami percaya Engkau telah menghibur kami semua. Kalau kami datang dengan kelemahan tubuh, kami pulang dengan satu kekuatan dari Tuhan. Makasih Tuhan, kalau kami datang dengan banyak masalah, kami percaya kami akan pulang dengan hati yang sudah dilegakan oleh Tuhan. Makasih Bapa untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami menerima dengan iman dan kami percaya kami menjadi anak-anak yang sudah ditebus, sudah dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sebelum kita akan menutup ibadah kita dengan doa, dari tempat ini saya dengan Bu Gembala mengucapkan banyak terima kasih untuk doa-doa dari saudara sekalian dalam perjalanan cuti kami. Ya, tanggal 8 waktu itu, tanggal 9 hari Seninnya kami berangkat ke Sydney di tempat Nino dan Celia dan keluarganya. Ya, kami bisa tiba di sana dengan selamat dengan berkat Tuhan. Sampai di sana Nino berkata, Mami kan sudah tahu kan mau melayani jadwal pelayanan. Oh iya,
Padahal kami sudah diberikan surat. Nah, saudara, Ibu Gembala melayani di Ecclesia Mission yang ada di Kingsworth. Kingsworth itu ada di tengah, kira-kira sedikit ke selatan dari Sydney. Dan Papi akan melayani di yang satu lagi, di Hills. Nah, jarak antara Kingsworth dan Hills itu dengan perjalanan mobil itu 1 jam. Hills itu ada di utara. 1 jam lewat highway, lewat tol, sampai di sana. Oh iya, kami sudah siap untuk melayani. Ditambah saudara. Nah, tapi di Hills itu jemaatnya agak beda sedikit dengan di Kingsworth. Nah, biasanya kami berdua melayani cuma di Kingsworth. Nah, bedanya adalah karena di sana itu ada 2 kebaktian, yaitu kebaktian berbahasa Indonesia dan kebaktian berbahasa Inggris. Bahasa Indonesia untuk saudara-saudara yang datang dari Indo dan menetap di sana. Bahasa Inggris adalah untuk orang Australia dan juga ditambah dengan anak-anak mereka, anak-anak yang orang tuanya dari Indo ke sana dan jadi besar di sana. Nah, mereka tentu lebih banyak bahasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi nanti di kebaktian Papi akan menghadapi jemaat yang di dalamnya ada orang Indonesia dan jemaat yang berbahasa Inggris. Nah, terus ditambahin, tapi nggak usah takut, ya. Nggak usah, sebab nanti di sana akan ada translator, ada penterjemah. Wah, nah sudah, penterjemah terus ditambahin lagi. Tapi penterjemahan itu adalah yang menterjemahkan adalah seorang pemuda yang besar di sana. Jadi dia biasa dengan bahasa pergaulan orang sana, orang Inggris, bergaul dengan teman-teman berbahasa Inggris, dan bahasa Indonesianya tuh minim sekali. Pasti dia belajar dari rumah karena orang tuanya orang Indonesia, tapi mereka biasa dengan bahasa Inggris. Jadi tolong kalau nanti khotbah pakai bahasa Indonesia, yang jangan pakai istilah-istilah. Jadi nggak ngerti. Pakai bahasa yang biasa aja, bahasa sehari-hari. Nah, kita kan dari Indo, datang ke sana ngadepin jemaat yang atau penterjemah yang berbahasa Inggris, bahasa sehari-hari, dan juga bahasa Indonesia yang pasti tidak lancar. Wah, saudara, kok saya tanya, kok bisa begitu? Oh iya, bulan Januari itu adalah bulan hari libur anak-anak. Jadi banyak yang libur, jadi kebaktian yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia disatukan. Dan waktu itu mengundang saya untuk melayani. Nah, saudara, saya pikir, waduh, seumur-umur baru sekali, saudara. Jadi stresnya bukan main. Jadi setelah Nino ngomong begitu, itu ada 2 malam, saudara, nggak bisa tidur, mikir ini tuh mesti ngomong apa. Dia bilang mesti ngomong sederhana, dan saya tentu nggak ngerti ngomong sederhana mereka di sana tuh bagaimana, kan gitu kan. Nah, saudara, tapi pada saat hari Minggu waktu melayani, setelah Ibu Gembala melayani di Kingsworth,
kami dalam perjalanan ke Hills untuk saya melayani di sana. Nah, di perjalanan saya dapat kekuatan. Karena saya yakin pada saat itu saudara-saudara yang dari kita, saudara-saudara di Indo mendoakan pelayanan kami. Nah, setelah sampai di Hills, saya diminta untuk melayani, saya ke depan. Setelah menyampaikan salam hangat dari hamba Tuhan dan jemaat Gereja Rehoboth Jemaat Bandung di Sartika kepada mereka semua, saya mulai dengan kata-kata demikian. Dalam hidup saya, stres yang saya alami yang paling berat itu 2 kali. Stres pertama yaitu kira-kira 50 tahun yang lalu, tanggal 25 November. Itu pada saat saya dengan Ibu Gembala menikah. Ya, orang menikah itu biasanya stresnya tinggi, ya. Gitu ya. Dan stres yang kedua yaitu hari ini. Saya mesti khotbah dengan penterjemah. Sebab baru kali ini, dari kali ini pertama kali saya mendapat tugas demikian. Sebab itu tolong doakan. Nah, saya puji Tuhan. Ternyata Tuhan memakai kami berdua, saya dan penterjemah, dengan begitu baik sehingga jemaat pada saat itu dapat terlayani dengan baik. Terima kasih banyak untuk doa-doa saudara sehingga pelayanan kami di sana diberkati oleh Tuhan. Kami di sana, Nino dan Celia sudah mempersiapkan kami untuk tur ke Tasmania. Tasmania, saudara, itu adalah satu pulau di selatan dari Australia, di selatan. Mesti pakai pesawat ke sana. Nah, sudah dipersiapkan dan kami boleh menikmati berkat Tuhan dengan tubuh yang sehat dan sukacita dari Tuhan. Tentu itu berkat doa dari saudara. Setelah itu kami akan pulang. Nah, waktu kami pulang ke Indo, sudah kepikir nih saudara, itu di bandara itu biasanya orang cari-cari kesalahan kan gitu kan. Bawa apa, mana bonnya, mana ini, dan kalau ketahuan itu barang baru dan sebagainya, itu langsung dikenakan pajak di situ, gitu ya. Waduh, itu sudah berdoa. 2 hari sebelum kami berangkat, take off, berangkat dari Sydney, Evelyn WA bilang, Rudy mau ngomong, mau bicara. Ya, kita bercakap-cakap dan puji Tuhan. Ya, waktu kami sampai di sana, turun dari pesawat, ya, melewati imigrasi semuanya, itu lancar semua. Sampai di luar bandara, ketemu dengan Bapak Rudi, ya, terima kasih. Sudah menyebut kami dan kami boleh pulang, dan karena keadaan jalan penuh ya waktu itu, sehingga kami sampai di Bandung jam 11 malam ya. Padahal pesawat itu tidak terlambat sama sekali, bahkan lebih cepat sampainya. Ya, semua itu adalah berkat Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk doa-doa saudara, perhatian saudara, sehingga perjalanan kami boleh lewati dengan berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya kira masih belum terlambat. Dari tempat ini juga saya menyampaikan, atau kami berdua menyampaikan Kyonghi, ya, bagi saudara yang merayakan tahun baru Imlek. Tuhan memberkati saudara. Mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur, Engkau senantiasa menyertai kami semua, Engkau memberkati kami semua,
Sehingga sampai saat ini kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu karena berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di mana Tuhan telah mendengar doa-doa dari kami semua. Sehingga hamba-Mu dengan kami berdua boleh menikmati berkat Tuhan selama liburan ini dengan tubuh yang sehat, sukacita dari Tuhan. Dan kami boleh lalui itu dengan penuh sukacita dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kau berkati Tuhan seluruh jemaat yang sudah mendoakan, yang sudah sangat memperhatikan buat kami semua, kami berdua. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi tekanan ekonomi. Meskipun kami mendengar banyak hal-hal apa yang akan terjadi soal ekonomi pada tahun ini, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami, beri hikmat dari surga sehingga Tuhan kami dapat melewati tekanan ekonomi ini dengan pertolongan Tuhan. Kalau kami sebentar akan pulang berpisah satu dengan yang lain, kami akan memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Itu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya Engkau akan menyertai memberkati hidup kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, kuliah kami, dan sekolah anak-anak kami semua. Mari Tuhan berkati dengan berkat-Mu dari surga. Kami percaya Engkau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan Amin. saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Diumumkan dari sini bahwa ada ditemukan 2 buah HP yang ketinggalan di toilet dan juga ada kartu kredit yang merasa kehilangan, boleh berhubungan dengan Ibu Trace di depannya. Ada 2 HP ketinggalan dan juga 1 kartu kredit ditemukan. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bersekutu bersama di sini. Rekaman ibadah hari ini dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Bulan Januari kita akan membahas mengenai nilai-nilai keluarga Allah. Hadirilah ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah on-site maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia.
Saudara, mari kita mulai awal tahun ini dengan berserah penuh kepada Allah. Bawa diri ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kerohanian agar kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menjadikan dia anaknya, Tuhan jadikan dia kita warga negara kerajaan surga, dan pasti sebagai warga negara pasti dijamin, benar tidak? Kita tinggal sebagai warga negara Indonesia dijamin keamanan, keselamatan dan sebagainya, apalagi warga negara kerajaan surga. Setiap kita semua di tempat ini sedang dalam proses menuju kesempurnaan dengan Allah. Kita semua di tempat ini mungkin ada satu titik di mana kita tergelincir, ada satu titik di mana kita bisa melakukan kesalahan, ada satu titik di mana kita bisa melakukan dosa. Dan ketika kita melihat ada saudara seiman kita yang melakukan hal tersebut, jangan sampai kita kehilangan respek sama orang tersebut. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.